Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat zuhur Masjid Akhlakul Karimah rahimani wa rahmakumullah. Pertama, kita bersyukur atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Kemudian yang kedua, salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada uswah hasanah kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya. Para jamaah sekalian, pada kesempatan siang hari ini kita masih dalam tema besar, yaitu tentang pernikahan, dan bab yang akan kita bahas pada kesempatan siang hari ini adalah tentang walimatul urs, tentang walimah urs, ya, walimatul urs. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, apa yang dimaksud dengan al-walimah, ya? Yang dimaksud dengan al-walimah itu adalah ismun lit-ta'ami fil ursi khosotan, ya, adalah makanan atau jamuan yang disediakan secara khusus untuk pernikahan. Jadi ketika disebut kata walimah itu sebenarnya punya arti khusus, yaitu berkaitan dengan resepsi pernikahan saja. Jadi makanan atau hidangan yang memang khusus disediakan dalam kaitan pernikahan. Nah, dalam perkembangannya kata walimah ini terus artinya meluas, Pak, ya. Ada walimatul khitan, ada walimatul safar, dan seterusnya. Jadi akhirnya meluas. Padahal aslinya pengertian aslinya itu al-walimah itu adalah ta'amul urs, makanan atau hidangan yang disediakan untuk kaitannya dengan pernikahan tadi, ya, resepsi pernikahan lah bahasanya. Kalau misalnya kaitannya dengan kelahiran yang terkait dengan hari ketujuh, makanan atau hidangan disediakan terkait dengan hari ketujuh dari kelahiran anak kita, namanya al-aqiqah, aqiqah atau akikah lah bahasa masyarakat kita. Tapi itu nanti identik dengan mesti menyembelih apa? Wedhus, kambing, ya. Ya, nanti tergantung berapanya, tergantung anak yang dilahirkan. Nah, kalau nanti terkait dengan misalnya khitan, kadang-kadang kan suka juga ngasih tahu tetangga, sanak saudara pada datang, ya, disediakan makanan. Nah, makanan kalau kaitannya dengan acara khitan itu namanya al-ghadirah, ya, ghadirah, ya. Kemudian ada nanti ketika hidangan makanan itu disediakan kaitannya dengan misalnya kedatangan seseorang dari safar, dari perjalanan yang jauh, itu disebut dengan an-naqi'ah. An-naqi'ah. Ya. Kalau kaitannya dengan karena barusan lahiran, itu namanya al-hurs, ya, al-hurs pakai kha, ta'amul wiladah, dan seterusnya. Jadi intinya bahwa ketika disebut kata walimah itu sebenarnya maknanya lebih spesifik, ya, lebih khusus untuk terkait dengan pernikahan saja. Meskipun dalam masyarakat kita akhirnya mengalami perluasan, tapi kita tahu asal penggunaannya itu adalah untuk itu aslinya. Para hadirin sekalian rahimani rahmakumullah. Nah, hukum mengadakan walimah itu hukumnya sunnah, ya, sunnah muakkadah, ya. Wabil khusus sebenarnya ini kesunahnya itu bagi suami,
bagi al-mutazawwij, ya, sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan kelonggaran rezekinya. Ya, seperti Rasulullah SAW ketika menikah beliau mengadakan walimah, ya, mengadakan walimah, ya, dan beliau juga menganjurkan para sahabat untuk mengadakan walimah, ya. Seperti misalnya ketika Rasulullah menikah dengan istri beliau Zainab, ya, maka beliau undang para sahabat, terus beliau sediakan makanan untuk para sahabat yang datang. Makanya di dalam kesempatan yang lain juga Rasulullah SAW memerintahkan kepada sahabat beliau namanya Abdurrahman bin Auf, ya, ketika menikah Rasulullah mengatakan pada Abdurrahman bin Auf, aulim walau bisyatin, ya, adakan walimah meskipun hanya dengan syatin. Syatin itu dengan menyembelih seekor kambing, ya. Nah, cuma di kita akhirnya sate, ya. Sate itu dari kata bahasa Arab, Pak. Syatin, ya, walau bisyatin. Syatin atau syatun itu artinya kambing. Nah, jadi mestinya sate itu identik dengan kambing. Nah, sekarang ada sate ayam, sate apa, Pak? Sapi, sate kelinci dan seterusnya. Nah, jadi Rasulullah mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf, aulim walau bisyatin, adakan walimah meskipun hanya dengan menyembelih seekor kambing, ya. Nah, ini menunjukkan bahwa meskipun hanya dengan sederhana, ya, itu disuruh mengadakan walimah. Bahkan tidak mesti harus kambing, ya. Misalnya bisanya nasi uduk, ya, nasi uduk, pokoknya adakan walimah, ya. Meskipun tadi, ya, Rasulullah menyebutkan walau bisyatin, meskipun hanya dengan seekor kambing. Tapi ini tidak mesti, tidak menjadi syarat, ya. Ya, ini nanti tergantung kemampuan suami. Tergantung kemampuan suami. Rasulullah SAW pernah mengadakan walimah ketika menikah dengan istri beliau namanya Sofia. Beliau menyediakan makanan berupa hais. Hais itu di sini disebutkan faqat aulaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Sofiyah bihaisin. Ya, Rasulullah mengadakan walimah ketika nikah dengan Sofiyah itu dengan hais. Hais itu makanan yang kurma dicampur dengan tepung atau minyak samin begitu. Ya, adanya bisa begitu, ya, itu aja. Enggak apa-apa, yang penting ada walimah, ya, ada walimah yang diadakan. Hais itu tamrun manzu'un, ya, wa yukhlatu bil bidaqiq, ya. Jadi kurma yang kemudian dicampur, ya, dicampur dengan tepung atau dengan minyak samin, ya. Para hadirin sekalian, kapan waktunya? Ini di antara ulama mengatakan qala ba'dul ulama inna waqtaha muwassa'. Waktunya itu bebas, ya. Ya, sesuai dengan kadang mempertimbangkan keadaan, efektivitas dan seterusnya. Rata-rata di kita walimah itu ya paginya misalnya akad, terus mungkin misalnya walimah jam 9, kadang terus akadnya atau akadnya jam 9, biasanya walimah biasanya terus ya jam 10, jam 11, kadang malamnya. Ini teknis saja. Ini sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan yang ada. Tapi intinya bebas, luas, ya. Mulai dari sejak akad itu sampai kapan, ya, sesuai dengan kemampuannya. Para hadirin sekalian rahimani rahimakumullah. Nah, di dalam agama kita ada beberapa yang mesti kita perhatikan, ya. Pertama, bahwa ketika kita mengadakan walimah, hendaknya yang kita undang itu tidak hanya orang-orang tertentu saja. Kita pilihin hanya orang-orang yang kaya saja, yang berduit saja, sementara orang yang sesungguhnya sangat butuh untuk makan itu justru nggak diundang. Justru kata Rasulullah, seburuk-buruk hidangan, seburuk-buruk makanan itu kalau yang diundang itu hanya aghnia saja, hanya orang kaya saja, sementara fuqara tidak diundang.
Itu malah dianggap sebagai seburuk-buruknya resepsi, seburuk-buruknya acara. Ya artinya ya tetangga kita ada yang kaya kita undang, yang fuqara yang miskinnya diundang, ya. Ya itu berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, syarrut ta'ami ta'amul walimah yud'alahal aghniya'u wa yudrakul fuqara. Ya. Seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah di mana yang diundang hanya orang kaya, sementara orang fuqara, orang fakir tidak diundang. Wa man taraka da'wa faqad asallaha wa rasulah. Siapa yang diundang walimahan terus dia nggak datang, berarti dia bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Artinya kalau tidak ada uzur, tidak ada alasan apapun, ya maka kalau kita diundang maka hendaklah kita hadir, kita datang, ya karena memenuhi undangan itu adalah sesuatu yang dianjurkan, bahkan di antara ulama mengatakan wajib, ya wajib, ya. Dalam satu hadis dikatakan idza du'iya ahadukum ilal walimah falyatiha. Apabila salah seorang kalian diundang untuk hadir di acara walimah, maka hendaklah dia datang. Maka di antara ulama atau bahkan mayoritas ulama mengatakan wajib. Ya, wajib, ya. Seperti tadi katakan wa man taraka da'wata faqad asallaha wa rasulah. Siapa yang tidak hadir pada undangan yang disampaikan kepadanya padahal tidak ada udzur apa-apa, maka berarti dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, ya. Kecuali dalam undangan tersebut misalnya ada alasan-alasan yang membuat kita itu tidak bisa datang atau ya harus tidak datang. Misalnya ternyata di situ banyak kemaksiatannya, ya. Undang dangdutan, joget-joget, terus nah yang seperti itu bisa menjadi alasan untuk tidak datang, Pak. Ya, makanya kita yang ngaji-ngaji begini nih walimahnya ya jangan sama dengan orang-orang yang nggak ngaji, Pak, ya. Jadi kalau dulu kita mungkin karena nggak ngerti, wah dulu gimana Pak, saya walimahnya begitu juga ya karena dulu nggak ngerti mungkin, ya udah yang lalu ya biarlah berlalu, kita mohon ampun pada Allah. Nah, adapun kedepannya untuk anak kita, untuk orang-orang di bawah tanggung jawab kita sebisa mungkin, ya walimah itu kan konteksnya pernikahan, kita ingin membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, ya kita mulai dari yang baik-baik, ya termasuk tadi tidak menghadirkan hal-hal yang justru itu bertentangan dengan tujuan awal kita menghadirkan sakinah mawaddah warahmah. Ya sebisa mungkin juga dihindarkan ikhtilat, ya. Kalau bisa disetting sedemikian rupa sehingga tidak campur baur, campur aduk laki perempuan, pakaiannya juga sedemikian rupa, ya. Kadang-kadang kalau untuk orang lain kita memang sulit, ya. Tapi sebisa mungkin sebagai penyelenggara ini sebisa mungkin mengatur sedemikian rupa untuk terhindarkan dari ikhtilat tadi. Misalnya untuk laki-laki sebelah sini, perempuan sebelah sini. Nah, itu kalau bisa diupayakan demikian. Kalau di daerah saya acara walimah itu menurut saya cukup tertib, ya. Ya secara umum, ya, karena dia atau yang punya walimah itu mau ngundang berapa, ya sebanyak itu kursi disediakan dan sudah ini bagian sini perempuan, bagian sini laki-laki. Dan kalau di kampung saya itu memang tidak ngambil sendiri, ya. Jadi tamu datang terus kemudian sebentar ketika sudah acara sudah mau dimulai itu di ini ada pelandang, ada panitia yang menyuguhkan makanan, minuman, ya yang memang diniatkan untuk dihidangkan. Kemudian nanti ada sambutan dari keluarga menyampaikan hajat dan tujuan acara itu diadakan. Kadang-kadang terus ada yang memberikan mau'idhah hasanah untuk menjelaskan hikmah pernikahan, ya, tentang bagaimana membangun rumah tangga untuk menggapai sakinah mawaddah warahmah dan seterusnya, sehingga lebih tertib, ya lebih tertib. Tapi tentu tidak mesti harus demikian, ya. Kadang-kadang disesuaikan dengan kondisi dan kebiasaan yang ada, tapi prinsip-prinsipnya tadi
sebisa mungkin dihindarkan, dan memang harus dihindarkan dari ikhtilat ya. Terutama penyelenggara tidak justru menyediakan agenda-agenda acara yang di situ malah bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh agama kita. Karaokean lagu-lagunya juga lagu-lagu yang kadang-kadang itu justru bertentangan dengan prinsip-prinsip membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Nah, kalau acara-acara yang kita diundang untuk hadir itu ternyata mengandung kemungkaran-kemungkaran seperti itu, yang mestinya hadir itu wajib, kita boleh tidak hadir karena ada alasan. Atau juga alasan-alasan yang lainnya, misalnya karena kita uzur atau ada sebab-sebab, misalnya kalau hujan atau kalau dalam jamaah itu kan ada sebab-sebab yang membolehkan kita tidak hadir untuk jamaah. Begitu pula dalam walimah juga, kalau memang itu ada ya, kita dapati udzur semacam itu, maka boleh kita tidak hadir. Hukum aslinya wajib hadir. Bahkan seandainya kita itu pas diundang itu sedang puasa, tetap dianjurkan datang kok. Seandainya kita sedang puasa terus diundang walimahan begitu, maka kita dianjurkan untuk tetap hadir ya. Ya kalau bungkus. Ya kalau misalnya kita mau membatalkan puasa kita, puasa sunnah tersebut, ya monggo. Tapi kalau tetap puasa ya silakan saja, nggak apa-apa. Tapi kita diperintahkan untuk mendoakan ya yang punya hajat tadi agar diberikan kebaikan, diberikan keberkahan ya. Yang menikah juga diberikan sakinah mawaddah warahmah, atau doa-doa kebaikan yang lainnya. Intinya bahwa menghadiri walimah itu hukum asalnya adalah harus, wajib, kecuali kalau ada alasan-alasannya tadi. Nah, kalau kira-kira di situ itu malah jadi ajang kemungkaran, ya bahkan kita bahkan untuk memberitahu sahibul walimah atau orang punya walimah bahwa ini nggak boleh nih misalnya. Itu ya kita boleh, bahkan diperlukan untuk hadir untuk sebagai pengingat juga. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah. Kemudian di kitab ini juga dianjurkan agar kita itu memberikan ucapan selamat ya. Kalau tetangga kita, teman kita, saudara kita berada pada situasi yang dia gembira, bahagia termasuk acara pernikahan ini, maka di antara akhlak, di antara adab Islam yang diajarkan pada kita itu adalah memberikan ucapan selamat, mendoakan kebaikan, mendoakan keberkahan, mendoakan memperoleh nikmat dan seterusnya. Termasuk kita dianjurkan untuk apa? Untuk mendoakan kepada kedua mempelai, kedua pengantin, dengan mengucapkan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Apal enggak, Pak? Nah, saya baca, Bapak Ibu sekalian ikuti. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin, atau fi khair ya. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Apa artinya? Barakallahu laka itu artinya semoga Allah memberikan keberkahan untukmu, memberikan kebaikan untukmu dalam pernikahan ini. Wa baraka alaika, ya, artinya wa ja'alallahu al-khaira yanzilu alaika fi zawajika. Semoga Allah jadikan kebaikan itu diturunkan, diberikan kepadamu dalam pernikahan ini. Wa jama'a bainakuma fi khair, dan semoga Allah mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan. Maksudnya dalam ketaatan, dalam kesehatan, dalam keselamatan, pokoknya yang baik-baik. Nah, ini adab atau adat kebiasaan mendoakan seperti ini, mari kita pertahankan, mari kita jaga. Ketika kita bertemu dengan pengantinnya tadi, kita doakan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Jadi bukan hanya selamat ya, tapi kalau bisa pakai doa tadi.
Ya, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair, ya. Para hadirin sekalian, rahimani rahimakumullah, Aisyah radhiyallahu anha pernah cerita ya, bahwa setelah dinikahi Rasulullah, maka oleh ibunya dimasukkan, dibawa ke satu ruangan. Ternyata di situ sudah ada wanita-wanita Ansor kumpul semua, dan semuanya mengatakan alal khair wal barakah wala khairi ta'irin, ya. Jadi semoga Anda dalam kebaikan, dalam keberkahan, dan kebaikan yang terus menerus, ya, kebaikan yang langgeng, yang terus menerus. Para hadirin sekalian, rahimani wa rahmatullah. Kemudian berikutnya adalah anjuran untuk memberikan hadiah, kado, ya. Jadi tradisi memberikan kado kepada pengantin itu adalah sesuatu yang baik, ya. Nah, ini seperti halnya ketika Rasulullah SAW menikah dengan Zainab, maka Ummu Sulaim itu memberikan satu hadiah, ya. Ya, meskipun tidak mesti harus sesuatu yang mahal, ya, boleh kita berikan kado, ya, berupa apa yang memang kita bisa dan kita mampu memberikan. Jamaah sekalian, rahimani rahimakumullah, di dalam bahasan ini kita juga diajarkan, dijelaskan tentang adab Lailatiz Zafaf, ya, adab-adab malam pertama. Adab-adab malam pertama, ya. Kalau dulu kita mungkin belum mempraktekkan ini atau baru sebagian, paling tidak ini sebagai maklumat, sebagai pengetahuan untuk kemudian nanti kita ajarkan, kita bekalkan kepada anak-anak kita. Sebagian di antara kita mungkin anaknya sudah mau menikah, atau di antara kita anaknya sudah mulai besar, ya. Nah, untuk kemudian tahapan-tahapan yang semacam ini pada akhirnya nanti akan dilaluinya. Nah, oleh karena itu di antara bekalan yang kita berikan kepada anak-anak kita itu adalah dalam bab ini. Nah, di sini disebutkan tentang adab Lailatiz Zafaf, ya. Adab-adab, bahasa kita itu adab-adab malam pertama. Adab-adab malam pertama. Apa? Di antaranya taslimuz zauji alal arus, ya. Yaitu mengucapkan salam. Mengucapkan salam, ya. Karena kadang antara suami istri belum terlalu akrab, belum terlalu kenal, ya. Kenal, ya, kenal tapi belum terlalu akrab. Masih ada semacam penghalang. Nah, karena memang belum terlalu lama kenal, ya. Karena memang tidak menjalani apa yang pada umumnya orang menjalani, pacaran bertahun-tahun. Nah, seorang muslim tentu tidak melakukan itu. Kita arahkan putra-putri kita untuk ketika ingin menikah itu tidak melalui proses-proses yang dilarang oleh agama, ya. Kalau memang putra-putri kita itu sudah usia nikah dan sudah punya, ya, calon, segera kita tindak lanjuti, segera kita melakukan langkah-langkah untuk kemudian menuju sampai pernikahan itu, sehingga tidak menjalani kehidupan sebagaimana pada umumnya masyarakat yang tidak dibimbing oleh agama, pacaran berlama-lama. Nah, karena tidak melalui proses pacaran tadi, kadang-kadang ya memang belum terlalu kenal, ya, secara mendalam, sehingga perlu muqaddimah untuk mengakrabkan tadi. Begitu habis akad, maka kemudian ketika masuk menemui pertama kali, ya, diucapkan salam. Mengucapkan salam sebagaimana cerita, ya, Ummu Salamah, ya. Ummu Salamah ketika dinikahi Rasulullah SAW, Rasulullah masuk ruangan itu, Rasulullah mengucapkan salam. Sehingga ucapan salam, ucapan keselamatan, kedamaian ini akan menghilangkan, ya, rasa khawatir, rasa takut dari istri kita. Yang kedua adalah anyulatifaha bitaqdimi syai'in syarab awil halwa, ya, bersikap lemah lembut, ya. Salah satu di antaranya diwujudkan dengan ketika pertama kali menemui itu dengan memberikan sesuatu, misalnya minuman, ya, minuman berupa entah itu apa, susu atau apa begitu, ya, kopi, Pak, ya. Ya, minuman atau apa, manisan atau apa begitu. Ya, ini sebagaimana
ketika Aisyah radhiyallahu anha ya dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga demikian ya. Rasulullah datang ke ruangan itu membawa minuman terus diminum dan sebagiannya diberikan kepada Aisyah. Aisyah sempat agak masih malu-malu begitu dan kemudian diperintahkan oleh sahabiah yang lainnya untuk segera menerima dari Rasulullah, pemberian Rasulullah tadi dan kemudian meminumnya. Para hadirin sekalian, rahimani wa rahmatullah, kemudian di antara yang diajarkan yang dicontohkan, yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita terkait dengan ini adalah seorang suami yad'u ala ra'siha wa yad'u laha. Suami meletakkan tangannya kepada kepala istrinya tadi. Jadi menyentuh kepala istrinya tadi, kemudian mendoakan dengan doa, Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jabaltaha alaihi wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma jabaltaha alaihi. Ini doa yang nggak tahu Bapak sekalian dulu mengucapkan nggak ini Bang? Nah, diajarkan ya. Kata Rasulullah, idza tazawwaja ahadukum imra'atan aw ishtara khadiman, apabila salah seorang di antara kalian menikah ya, atau membeli, kalau dulu ada budak ya, membeli seorang budak, falyakul, maka ucapkanlah, berdoalah, Allahumma, ya Allah, inni as'aluka, aku mohon kepadamu ya Allah, min khairiha, kebaikannya ya, wa khairi ma jabaltaha alaihi, dan kebaikan sesuatu yang engkau ciptakan padanya, akhlaknya, perilakunya, wa a'udzubika min syarriha, dan aku berlindung kepadamu ya Allah, min syarriha, dari keburukannya, wa syarri ma fiha, dan keburukan yang ada padanya, wa syarri ma jabaltaha alaihi, dan keburukan sesuatu yang engkau ciptakan padanya. Nah, ini dianjurkan dibaca saat kita menikah, saat pertama kali kita berjumpa dengan istri kita, sambil dipegang di kepalanya dibacakan ini. Saya ajarkan, saya baca, Bapak Ibu sekalian ikuti ya. Paling enggak nanti minimal kita itu udah pernah tahu bacanya ini, sehingga ketika kita ingin memberikan bekalan pada anak kita jadi tahu langkah-langkahnya, kita tahu ya. Tinggal nanti kemudian dicarikan doa ini ya, karena kita sudah pernah mempelajarinya. Coba saya baca, Bapak Ibu sekalian ikuti. Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jabaltaha alaihi wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma jabaltaha alaihi. Ini doa yang dianjurkan untuk dibaca, untuk kita bacakan kepada istri kita. Atau kalau dulu orang beli budak, itu biar kita mendapatkan kebaikan daripadanya atau terhindar dari keburukannya. Para hadirin sekalian, rahimani rahmatullah. Kemudian yang berikutnya adalah dianjurkan kita itu sholat 2 rakaat ya, bersama istri yang baru saja kita nikahi ya. Dan ini adalah sesuatu yang dinukil dari generasi salaf, generasi para pendahulu kita ya, orang-orang soleh dahulu ya, itu mengajarkan kepada kita untuk itu ya, untuk melaksanakan sholat ya, sebagaimana hadis Abu Sa'id, itu maulanya Abu Usaid ya, diajarkan oleh para sahabat yang lainnya untuk melakukan sholat ya, dua rakaat ya, 2 rakaat. Para hadirin sekalian rahimani rahmakumullah. Kemudian berikutnya, mungkin sementara kita nanti akan cukupkan sampai di sini, adalah disunahkan sebelum menggauli istri itu untuk bersiwak ya, bersiwak atau membersihkan gigi, membersihkan mulut, agar ketika bergaul dengan istri ini hal ini menjadi gangguan ya Pak ya, mau
menggauli istri terus mulutnya gimana Pak? Ya, bau yang tidak sedap, maka ini akan mengurangi kenikmatan, mengurangi kemesraan, mengurangi keindahan dalam hubungan tersebut ya. Karena itu kalau kita baca dalam satu hadis ketika Aisyah ditanya bi ayyi syai'in kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yabda'u idza dakhala baitahu. Wahai Aisyah, Nabi itu kalau mau masuk rumah itu pertama kali yang dilakukan beliau itu apa? Maka Rasulullah Aisyah mengatakan bisiwak, yaitu dengan siwak terlebih dahulu sebelum ini menemui keluarganya, menemui istrinya, itu terlebih dahulu ya dalam kondisi di mana istrinya nanti juga merasa nyaman ya dengan bau mulutnya, dengan penampilannya dan seterusnya. Para hadirin sekalian rahimanur-rahimakumullah, berikutnya terakhir sementara ya, yaitu dianjurkan sebelum jima, sebelum menggauli istri itu untuk membaca bismillah. Meskipun kita sudah enggak betah begitu Pak ya, tapi tetap dianjurkan untuk apa? Untuk mengawalinya itu dengan bismillah. Dan ini sebenarnya bukan saja untuk pasangan pengantin baru, termasuk pengantin lama kayak bapak-bapak sekalian ini ya. Ini tetap harus juga setiap kali mau hubungan suami istri mengawalinya dengan apa? Bismillah, dan juga berdoa sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mau menggauli istri. Nah ini masalahnya, Bapak sekalian ini masih hafal nggak? Gimana Pak? Hafal atau belum hafal? Belum hafal. Nah ini mumpung belum hafal atau kebetulan nggak hafal, saya tentir seperti tadi untuk kemudian nanti berikutnya bisa diamalkan ya, bisa dipraktekkan di dalam ketika kita mau hubungan suami istri. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan begini, amalau anna ahadahum yaqulu hina ya'ti ahlahu bismillahi Allahumma jannibni syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana thumma qaddira bainahuma fi dzalik au qudiya waladun lam yadurrahu syaitanun abada. Andaikan salah seorang dari kalian atau andaikan salah seorang dari mereka ya ketika hendak menggauli istrinya terus mengucapkan yaitu bismillah ya, dengan menyebut nama Allah, Allahumma ya Allah jannibni syaiton, jauhkan aku dari syaitan ya, wa jannibis syaiton, dan jauhkan syaitan dari ma razaqtana, apa yang akan engkau berikan, akan engkau rizkikan kepada kami ya. Kalau seseorang mau menggauli istrinya terus mengucapkan itu, tsumma quddira bainahuma fi dzalika au qudiya waladun, kemudian dari hubungan suami istri itu ditakdirkan diberikan anak, istrinya hamil karena hubungan yang dilakukan itu, yang setelah sebelumnya itu membaca doa tadi bismillahi Allahumma jannibni syaiton wa jannibis syaiton ma razaqtana, maka anak yang nanti lahir itu tidak akan diganggu oleh setan, tidak akan diganggu oleh setan selama-lamanya ya. Oleh karena itu mari kita biasakan untuk membaca doa ini. Saya baca, Bapak Ibu sekalian ikuti ya, untuk nanti saling ingat-ingatkan antara suami dan istri. Bismillahi Allahumma jannibni asyaitona wa jannib asyaitona ma razaqtana. Itu kalau diputus-putus begitu. Kalau disambung ya Allahumma jannibni syaitona wa jannibis syaitona ma razaqtana gitu ya. Tapi karena kita putus-putus jadi seperti tadi ya, Allahumma jannibni asyaitona wa jannibis syaitona ma razaqtana. Nah, artinya tadi kalau misalnya kita nggak hafal teksnya tadi, paling nggak ngerti artinya Pak ya. Ya Allah, jauhkanlah aku dari setan dan jauhkan setan dari anak yang akan engkau rizkikan kepada kami. Jadi sederhana isinya ya. Bismillah ya. Ya Allah, jauhkan aku dari setan dan jauhkan setan dari
rizki yang akan engkau berikan kepada kami yaitu berupa anak. Jadi jauhkan setan dari anak yang engkau akan berikan pada kami. Nah, kalau kita baca doa itu, terus Allah takdirkan dari hubungan suami istri itu, istri kita hamil terus melahirkan anak, maka anak itu tidak akan diganggu setan untuk selama-lamanya. Makanya kadang-kadang kita mendapati ada fenomena banyak orang kesurupan dan seterusnya. Jangan-jangan Pak ya, jangan-jangan pas proses tadi itu mau hubungan suami istri nggak pakai bismillah, nggak pakai baca doa tadi ya, langsung apa Pak? Langsung gerusak-gerusuk gaspol aja ya, tanpa memperhatikan etika, adab-adab termasuk doa tadi ya. Oleh karena itu mari ya, siapa lagi yang mengamalkan doa ini kalau bukan kita ya. Sekali lagi saya baca Pak ya. Bismillahi Allahumma jannibnis syaiton wa jannibis syaiton ma razaqtana. Mudah-mudahan kita semuanya hafal dan pada saat diperlukan tidak lupa. Ini kadang-kadang di antara kita ada yang sudah hafal tapi karena ingin cepat-cepat tadi itu akhirnya terus apa yang mau dibaca nggak jadi dibaca. Istrinya juga nggak ngingetin ya. Mestinya saling ingat-ingatkan ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah. Sementara sampai di sini dulu bahasan kita pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa diamalkan dalam kehidupan kita ya. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah nanti lain kesempatan kita akan lanjutkan masih dalam kaitan dengan pernikahan ya. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.